saya dan tim ya dipilih oleh Bang Rasma sebagai kuasa hukum itu di hari Jumat kemarin ya, waktu setelah terjadinya proses adanya tindak pidana yang dugaan tindak pidana eh, apa 351 ya, yaitu pemukulan ya, penganiayaan. Nah, Bang Rasman sendiri kemarin sempat bicara sama saya, mohon dikawal kasus ini dan kita sama-sama melihat ya, karena hari Senin besok itu rencananya kita akan melakukan menghadirkan saksi ya, saksi-saksi pada waktu kejadian untuk bisa dimintai keterangan ya, dilakukan pemeriksaan ya, kita acara pemeriksaan. Nah, boleh dibilang selain Bang Rasman, istrinya juga kah? Karena kan kejadian itu istri Bang Rasman juga mengalami hal yang sama ya? Iya, jadi ada dua korbannya pada waktu kemarin malam terjadi itu. Nah itu Bang Rasman dan istrinya ya, dua-duanya itu mengalami adanya penganiayaan ya, dugaan penganiayaan terhadap Bang Rasman dan istrinya. Tapi LP-nya juga sudah diterima, sekarang sudah diproses untuk tindak lanjut, artinya masih berjalan, kita lakukan adanya saksi-saksi, alat buktinya juga, nanti CCTV yang bisa juga menguatkan. Tentunya itu yang bisa menjadikan alat bukti kita nantinya ya, buat bisa kita sampaikan, kita siapkan untuk diproses selanjutnya. Nah, selain bukti alat CCTV atau bukti apa lagi sih Bang Haji yang akan disodorkan? Mungkin kayak hasil visumkah nanti gitu kan, karena kan Bang Rasman mengalami luka, terus istrinya juga mengalami luka di pipi ya? Iya, di pipi. Ya jadi kalau dalam proses laporan 351 artinya itu kan bentuk dugaan penganiayaan ya. Dugaan penganiayaan ini kan ada beberapa unsur ayat ya. Di situ ada yang berat, sedang ataupun ringan, tentunya nanti dilihat dari hasil visum. Terus yang pertama, yang kedua bagaimana proses penganiayaannya, bagaimana pemukulannya dan lain-lain sebagainya. Nah nanti kan bisa dilihat kronologis daripada proses terjadinya tindak pidana tersebut ya. Apakah istri Bang Rasman juga buat laporan atau hanya Bang Rasman aja Bang Haji? Iya, istrinya juga buat LP waktu malam itu terjadi, langsung buat laporan. Bang Rasman juga, karena memang berdua ini mengalami hal yang sama ya, pada waktu itu terjadinya satu seruan ya, seruan, terus akhirnya saling mendorong, terus terjadilah kericuhan ya, terus akhirnya ada kontak fisik. Di situ baru terjadi kontak fisik yang menyebabkan Bang Rasman luka ya di bagian pelipis mata ya. Itu sobeka lukanya atau hanya memar? Kalau dilihat di situ ada memar, ada sobek juga di sebelah kiri, pelipis kiri atas ya. Berarti sempat dijahit? Kalau dijahit saya lihat ini nggak dijahit, cuman memang darah keluar ya waktu itu ya, keluar darah. Sobek ya. Sempat divisum di rumah sakit, terus udah dilakukan visum, nanti kan dilihat nih bagaimana prosesnya kan. Hasil visum rencananya kapan Bang Haji? Hasil visum pada waktu Jumat, kemungkinan di hari Kamis besok atau Selasa, Rabu atau Kamis itu udah bisa dilihat hasilnya gitu. Bang Haji, kabarnya kan juga hari Senin ada pemanggilan klarifikasi ya dari pihak Yolo ya kalau nggak salah. Mungkin sudah mengetahui informasi itu. Oh iya, ada panggilan besok Senin ya. Ya nanti mungkin ya namanya ada panggilan, di mana kita harus menghargai satu panggilan tersebut untuk bisa menjadi warga negara yang dipanggil ya, patut untuk datang ya, untuk bisa dimintai keterangan ya, seperti itu.
Nah, apakah nanti hari Senin juga Bang Rasman dan istri hadir? Ya kemungkinan kalau itu memang kan yang namanya dipanggil ya, pasti datang ya besok hari Senin gitu, pasti hadir untuk bisa memenuhi panggilan kan seperti itu. Nah, berbicara tentang pasal penganiayaan, itu pasti ada ancaman hukuman. Mungkin bisa di-spill ancaman hukumannya sendiri Bang Haji? Ya kalau ancaman hukuman penganiayaan 351 tuh seberat paling berat itu di atas 5 tahun sampai hukuman seumur hidup apabila sampai dengan menghilangkan nyawa ya. Itu kan penganiayaan ada beberapa tahapan ya. Ringan, berat pasal ayat 1 dan ayat 2. Bahkan juga ayat 3. Nah, itu di situ dilihat ancaman paling ringan itu yaitu 1 tahun ya penjara. Nah, itu juga kita lihat juga bagaimana kronologis ataupun bentuk dari penganiayaan itu sendiri ya gitu. Nah, boleh dibilang nih Bang Rasman walaupun demikian masih ingin membuka pintu perdamaian. Nah, menanggapinya gimana Bang? Ya kalau kita melihat di sini ya adanya perseteruan antara anak dan ibu tentunya ini menjadi satu hal yang concern ataupun ini kan bentuk kepada naluri seorang ibu dan anak. Tentunya Bang Rasman sendiri mempunyai hati yang cukup besar, cukup baik bagaimana cara mendamaikan antara ibu dan anak. Itu terpenting karena kita semua juga nggak mau ya antara dan ibu dan anak ini menjadi bermusuhan. Bahkan sampai hal yang kita lihat juga sendiri di media sosial bahwa anaknya sendiri bisa seperti itu kan. Nah, ini kan juga jangan sampai hal tersebut ini terjadi kepada kita sendiri gitu kan. Ini kan menjadi contoh. Makanya kalau bisa ya kita semua nih kuasa hukum ataupun lawyer ya yang mengawal kasus ini, tentunya ini bukan menjadi suatu pergolakan atau suatu perseteruan antara ibu dan anak, terus kita sebagai orang yang melihat ya, sebagai orang yang melihat ini memperkeruh, kan itu tidak baik ya. Ini kan kalau bisa kenapa nggak kita perdamaikan gitu, dan akhirnya hubungan itu menjadi hubungan baik. Jangan juga menjadi hubungan yang tidak harmonis antara ibu dan anak. Ini kan catatan penting, anak ini kan masih muda dan masih punya masa depan ya. Jadi itu yang terpenting. Makanya Bang Rasman di sini fokus kepada kasus antara Fadel dan Loli. Tapi dalam hal ini kalau kita melihat di sini anaknya sendiri tidak mau kepada ibu kandungnya, ini kan juga menjadi concern KPAI, Kementerian PPAI ya, itu kan juga harus concern melihat dan bagaimana cara membentuk anak ini sehingga anak ini bisa dibesarkan atau bisa dibahagiakan. Anak ini kan umur 17-18 tahun ini kan butuh bimbingan ya, butuh sosok. Itu yang terpenting. Karena kita nggak melihat bahwa adanya satu perseteruannya kepada ibu dan anak ini. Tapi bagaimana anak ini jangan dieksploitasi. Anak ini menjadi anak yang benar-benar murni seperti apa. Nah, proses hukumnya terhadap Loli dan Fadel ini juga berkaitan. Karena ini benar-benar harus murni. Apakah jangan juga dengan adanya ini saling mengeksploitasi. Ini kan harus netral. Anak ini harus netral. Harus berkata sejujurnya apa yang dialami, apa yang dihadapi selama ini, dan bagaimana dia dalam menghadapi proses hukum ini kan dia harus memberikan satu keterangan yang sesuai ya. Jadi itu yang terpenting. Tapi Laura sendiri merupakan pihak yang dilaporkan juga kan Loli. Kemarin kalau kita lihat kejadiannya, Loli kan juga melaporkan ya, melaporkan ibunya. Nah, ini kan juga ada ancaman. Miris. Ini kan miris nih, ada seorang anak melaporkan ibunya, harusnya kan ya kalau bisa ini tidak terjadi ini gitu kan.
karena saking dia emosinya gitu loh, adanya diancam, dan memang itulah yang terjadi ya. Dan kita melihat semua. Nah, kalau kita melihat di sini, pada prinsipnya adalah kita mau bagaimana caranya mendamaikan. Tapi kalau memang tidak bisa berdamai, ya nggak, ini yang harus diproses hukum seperti apa, asal ini menjadikan satu hukum yang objektif, yang artinya transparan dan dikawal juga sama netizen kan tentunya. Jadi tidak ada yang namanya tebang pilih, kekuasaan dan lain-lain. Ini sesuai aja protap dan alat bukti, semua yang disampaikan itu harus sesuai dengan koridor hukum. Nggak bisa adanya satu penerapan kepastian hukumnya, adanya berat sebelah, terus adanya kepentingan, adanya backingan. Nah ini juga penting sekali nih. Nanti kan kita lihat di sini. Tapi masih punya harapan besar ya Bang Haji, kasus ini terutama perseteruan Bang Rasman dengan Nikita ini bisa ada titik temu sebuah perdamaian ya. Harusnya kalau antara anak dan ibu ini harus kita damaikan, itu yang terpenting. Itu menjadi concern semua orang, karena nggak ada seorang ibu dan anak ini bisa bermusuhan. Itu yang paling penting. Yang kedua, anak itu tidak boleh dieksploitasi, karena nanti anak ini menjadi murni kepada anaknya, punya diri sendiri, menjadi jati diri yang baik, dan bisa bercermin kepada orang tuanya. Nah ini yang terpenting. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, semua perseteruan ini bisa selesai asal tidak ada kepentingan. Apapun itu, saling melapor, lapor-melapor dan lain-lain. Tapi ujungnya adalah bagaimana cara penyelesaian. Itu yang terpenting. Dan kalau memang berseteru, silakan aja berseteru. Kita kuatkan alat bukti. Tapi tidak ada kepentingan di sini atau politik-politik yang membangun untuk bisa menjatuhkan seseorang, kan tentunya seperti itu. Ini yang terpenting adalah kita materialnya, buktinya, alat buktinya yang cukup semuanya. Seperti itu.